Bapak Ibu Guru dimanapun berada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim akan melaksanakan yang namanya Asesmen Nasional mulai tahun 2021. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Asesmen Nasional tahun 2021? Dan apa sasarannya? Dan kapan pelaksanaannya? Serta berapa alokasi waktunya? Mari kita bahas tuntas mengenai pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021. Asesmen Nasional tahun 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, ada 3 yang diukur dalam asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum yaitu mengukur mengenai literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter ini mengukur mengenai sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini mengukur mengenai kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum? Tadi sudah dijelaskan, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi literasi membaca ini yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi ini adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apa saja komponen AKM atau asesmen kompetensi minimum? Yaitu pada literasi membaca, pada konten ada teks informasi, teks sastra, kemudian pada proses kognitif ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada konteks yaitu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan komponen pada numerasi yaitu pada konten ada bilangan, pengukuran, data, aljabar, geometri. Sedangkan pada proses kognitif ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan pada konteks ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya yaitu objektif, ada pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, kemudian pilihan ganda yang kompleks, jawaban benar lebih dari satu, kemudian ada bentuk soal yang menjodohkan, isian singkat, kemudian ada juga non-objektif atau esai. Pada survei karakter yang diukur adalah mengenai profil belajar Pancasila seperti mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Yang diukur pada survei lingkungan belajar yaitu mengenai iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Di iklim keamanan sekolah seperti keamanan, sikap, kebijakan. Sedangkan iklim kebinekaan sekolah yaitu praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau KEPSEK, dan kebijakan dan program sekolah. Pada indeks sosial ekonomi seperti pendidikan orang tua, profesi orang tua, serta fasilitas belajar di rumah. Kemudian kualitas pembelajaran berkaitan dengan manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Sedangkan pada pengembangan guru yaitu refleksi atau perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Adapun sasaran dari asesmen nasional ini adalah yaitu untuk siswa SD yaitu kelas 5, sedangkan SMP yaitu kelas 8, sedangkan SMA adalah kelas 11. Kemudian pada siswa ini akan mengikuti yang namanya asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, dan juga survei karakter.
yang nantinya ini akan berkaitan dengan hasil belajar kognitif, sedangkan survei karakter ini akan berkaitan dengan hasil belajar sosial emosionalnya. Sedangkan guru nanti akan mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah akan mengikuti survei lingkungan belajar yang nanti akan menunjukkan bagaimana karakteristik input dan proses pembelajaran. Asesmen nasional ini nantinya akan diikuti oleh kelas 5, 8, dan 11. Ini akan diambil secara acak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk SD itu sebanyak 30 murid, maksimal 30 murid. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK yaitu sebanyak 45 murid yang dipilih secara acak. Kemudian untuk guru SD, SMP, dan SMA yaitu semua guru menjadi responden. Jadi waktunya nanti adalah 2 minggu untuk pengisian kuesioner. Ini dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Sedangkan untuk kepala sekolah baik SD, SMP, dan SMA juga semuanya mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar. Waktunya juga sama yaitu 2 minggu dan dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Pelaksanaan asesmen nasional akan dikoordinasi oleh Kemendikbud yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kantor wilayah dan kantor Kemenag. Jadi asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang diperlukan nanti pemetaan dan penyiapan komputer serta sarana pendukung, kemudian pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource, kemudian penyiapan teknik sidik terutama untuk jenjang SD. Untuk pesertanya nanti untuk kelas 5 itu materinya sampai kelas 4. Kemudian untuk SMP atau MTS yaitu materinya sampai kelas 8. Sedangkan untuk SMA, SMK, MA yaitu materinya sampai dengan kelas 10. Kemudian pelaksanaannya ini akan berbasis komputer dan relatif, yaitu soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Nah, nanti pelaporannya tidak ada individual siswa, tetapi laporannya adalah pada level sekolah. Kemudian untuk alokasi waktunya, untuk SD yaitu pada hari pertama tes literasinya itu 75 menit, sedangkan survei karakternya yaitu 20 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasinya 75 menit, sedangkan survei lingkungan belajarnya 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK itu hari pertama tes literasinya adalah 90 menit, survei karakternya 30 menit, kemudian pada hari kedua sama tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajarnya adalah 30 menit. Jadi untuk tingkat jenjang SD total waktunya adalah 95 menit, sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK yaitu waktunya adalah 120 menit. Sedangkan pelaksananya yaitu untuk kelas 11 SMA atau MA yaitu rencananya adalah minggu pertama bulan Maret. Sedangkan untuk kelas 11 SMK yaitu minggu kedua bulan Maret. Sedangkan untuk SMP atau MTS kelas 8 yaitu bulan Maret minggu ketiga. Kemudian untuk paket C minggu keempat, kemudian paket A dan paket B yaitu bulan April minggu pertama. Sedangkan untuk SD kelas 5 itu rencananya akan dimulai pada bulan Agustus.